Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup di dalam Tuhan adalah kehidupan yang memiliki nama yang baru. Mungkin sudah berkata, apa maksudnya pendeta? Kalau kita pelajari dalam Alkitab, berkali-kali Tuhan merubah nama seseorang dan menjadikan baru. Kita lihat bagaimana Abram namanya diubahkan menjadi Abraham. Kita lihat bagaimana Yakub diubah Tuhan menjadi Israel. Bagaimana Sarai namanya dirubah menjadi Sarah. Bahkan juga dalam perjanjian baru kita lihat bagaimana Simon diubah namanya menjadi Petrus. Bagaimana Saulus diubah namanya menjadi Paulus. Nah, pertanyaan kita, mengapa Tuhan senang dalam memberi nama yang baru? Yang pertama, karena nama bukan hanya bicara tentang identitas, tapi nama juga bicara tentang karakter seseorang. Bicara tentang namanya itu bicara tentang karakter seseorang. Ya kan, banyak orang berkata, wah itu si kepala batu itu si egois itu si mulut cerewet itu, ya kan. Jadi bicara tentang nama itu bicara juga tentang karakter. Nama kita bisa saja Joni, tetapi orang berkata itu tuh si hati batu itu dia tuh si orang yang hatinya sadis itu dia tuh si orang serakah itu, ya kan. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Jadi nama bicara tentang karakter, ya kan. Orang bisa saja punya nama yang baik, ya kan. Tapi kalau karakternya jelek, maka nama yang dipanggil buat dia adalah nama yang jelek itu, ya kan. Yang kedua, nama juga bicara tentang kehidupan seseorang, ya kan. Kalau nama kita baik, orang juga melihat itu sebagai kehidupan yang baik, ya kan. Kalau nama kita jelek, ya kan, kehidupan juga kita jadi jelek, ya kan. Orang berkata itu tuh dia tuh si perampas kesenangan orang, ya kan. Kalau dia ada di mana-mana selalu dia bikin susah orang, ya kan. Jadi nama juga bicara tentang kehidupan, ya kan. Yang ketiga, saya pelajari nama juga bicara tentang hari depan seseorang. Jadi contoh, seorang ibu memberi nama anaknya Margaret Thatcher misalnya, ya kan. Kenapa dia beri nama anaknya Margaret Thatcher? Karena dia berharap hari depan anaknya nanti seperti Margaret Thatcher gitu, ya kan. Nah, Tuhan memberi nama baru, artinya dia rubah karakter kita, dia beri jaminan buat kehidupan kita, dan dia juga beri kepastian untuk hari depan kita. Lalu yang keempat, bicara tentang nama. Kenapa Tuhan senang merubah nama orang? Karena nama juga bicara tentang status sosial seseorang. Seringkali dibilang, oh itu kan si kaya itu kan si miskin itu kan si perusak itu kan si pencari gara-gara itu kan, oh itu si pembawa damai itu, ya kan. Jadi nama seseorang juga bicara tentang status kehidupan seseorang. Waktu Tuhan merubah nama kita, maka dia mau karakter kita berkenan, dia mau kehidupan kita baik, dia mau hari depan kita terjamin, dan dia mau status kita sebagai seorang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang nama baru, bahwa setiap kita di dalam Tuhan harus senantiasa memiliki nama yang baru. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan tentang nama baru, kita mau sama-sama belajar dari Yesaya pasal 62. Yesaya pasal 62 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Yesaya 62
ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya beri kesempatan buat setiap saudara untuk ambil Alkitab saudara, ambil catatan alat tulis kita, sehingga masing-masing kita mengerti hal-hal yang penting di dalam pelajaran kita, pembahasan kita hari ini. Yesaya 62 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru. Ia akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, haleluya, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di ayat yang kedua dikatakan, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan gak mau hidup kita hidup yang biasa-biasa, tapi Tuhan mau berikan nama yang baru buat kita. Saya tidak bilang setiap saudara harus ke pengadilan lalu ganti nama, bukan itu maksud saya. Tetapi nama baru di sini juga bukan sekadar nama ketika kita dibaptis, dapat nama baru, nama gereja, nama yang sesuai dengan firman, bukan. Tetapi nama baru yang Tuhan kehendaki di sini adalah nama tentang sebutan kehidupan kita. Betul, ketika kita belum bertobat nama kita Joni. Setelah kita sudah bertobat nama kita tetap Joni. Saya tidak bilang harus diganti nama Joni itu, tapi yang saya mau jelaskan, yang Tuhan kehendaki adalah kita punya sebutan baru. Sehingga tadinya Joni si kasar, tadinya Joni si pemarah, tadinya Joni si tukang kawin misalnya. Tetapi ketika dia dirubah oleh Tuhan, dia berubah. Dan yang pertama yang Tuhan kehendaki, nama baru yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah yang berkenan. Artinya supaya hidup kita berkenan, bahwa kita bukan sekedar orang yang punya agama, tapi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Ada banyak orang merasa diri sebagai orang baik karena dia merasa dia punya agama. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita hidup berkenan kepada Tuhan? Kadangkala kita pikir kalau saya sudah punya agama otomatis hidup saya berkenan. Saya mau beritahu itu sesuatu yang berbeda. Ada banyak orang yang beragama tetapi hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau adalah bagaimana hidup kita berkenan, sehingga kalau kita jadi istri, kita jadi istri yang tunduk kepada suami. Kadang-kadang kita bingung kenapa suami kita belum mau bertobat. Jawabannya sederhana, karena kau istri yang kasar, kau istri yang egois, kau istri yang merasa seenaknya. Kalau perasaanmu mulai gak enak, kau main tumpahkan saja, kau marah aja sambil berkata, ya suami saya gak pernah mau mengerti saya, suami saya gak pernah mau merasakan kesusahan-kesusahan saya. Bu, persoalannya suami mulai enak lihat tingkah laku ibu. Kenapa? Karena ibu selalu merasa diri yang paling benar, ibu merasa diri yang paling hebat, ibu merasa diri yang paling baik. Padahal persoalannya ada pada perasaan ibu. Kalau hati ibu lagi enak, ibu tertawa. Tetapi kalau perasaan ibu lagi gak enak, ibu tumpahkan seenaknya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, kita hidup bukan pada perasaan. Ada saatnya perasaan kita gak enak, tapi kita harus berkata kepada jiwa kita sendiri, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Persoalannya, Pak, mulai hari ini ayo mari jadi suami yang berkenan. Kadang-kadang kita bingung, aduh istri saya mengecewakan saya. Pertanyaannya, sudahkah Pak sebagai suami Bapak memberikan kebijaksanaan? Sudahkah Bapak sebagai suami memberikan kesabaran, ketenangan bagi istri? Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari kita jadi orang-orang yang berkenan. Orang-orang muda hiduplah berkenan. Para hamba-hamba Tuhan, marilah kita hidup berkenan. Bukan hanya hidup dengan target-target yang kita pikirkan, tetapi hidup dengan target yang Tuhan sudah tetapkan buat hidup kita. Sehingga ketika hidup kita berkenan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi pertama, nama baru yang Tuhan mau berikan buat kita adalah yang berkenan. Yang kedua adalah yang berkemenangan. Karena hidup Kristen bukan hidup tanpa pertandingan. Hidup Kristen adalah hidup yang harus melalui pertandingan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi
hidup Kristen bukan pilihan. Apakah saya menang ataukah kalah? Tidak. Hidup Kristen tidak ada dua pilihan. Hidup Kristen hanya ada satu kepastian. Kalau kita tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, tapi berjalan terus seturut dengan firman, kita pasti melihat kemenangan demi kemenangan. Jadi nama baru yang Tuhan kehendaki yang pertama adalah yang berkenan. Yang kedua, nama baru yang Tuhan kehendaki adalah yang berkemenangan. Sehingga kalau kita lihat masalah, kita lihat persoalan, kuatkan hati kita dan berkata, Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan memberi kemenangan bagi saya. Karena itu saya hanya bersandar pada Tuhan dan belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, nama baru yang Tuhan kehendaki. Yang pertama sudah saya jelaskan, yang berkenan. Yang kedua, yang berkemenangan. Dan yang ketiga, apa nama baru yang Tuhan mau berikan? Yang diberkati. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah rancangkan hidup kita susah dan menderita. Meskipun kadang-kala kita harus melewati kesusahan dan penderitaan, tapi Tuhan rancangkan berkat-berkat Tuhan luar biasa. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetap setia sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, maka Tuhan mulai robah nama kita. Kita dijadikan yang berkenan, kita dijadikan yang berkemenangan, kita dijadikan yang diberkati. Dan yang keempat, yang terakhir, nama baru yang Tuhan mau berikan buat kita adalah yang penuh mujizat. Artinya hari demi hari kita adalah hari-hari mujizat. Hidup Kristen kelihatannya tidak selamanya penuh dengan keindahan, karena hidup Kristen kadangkala kita berhadapan dengan masalah, kadangkala kita berhadapan dengan persoalan. Tetapi yang membuat hidup Kristen selalu menjadi indah, kenapa? Karena kita tahu mujizat Tuhan selalu terjadi tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat pada waktunya mengerjakan mujizat. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin selama ini kau dikenal sebagai orang yang kasar, mungkin selama ini kau dikenal sebagai orang yang egois, mungkin kau selama ini dikenal sebagai orang yang kepala batu, mungkin kau dikenal sebagai orang yang penuh dengan penderitaan dan penuh dengan kesulitan hari-hari ini. Tetapi ingat, di dalam Kristus Tuhan mau robah kita dengan nama yang baru, sehingga hidup kita menjadi yang berkenan, yang berkemenangan, yang diberkati, yang penuh mujizat. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari hidup kami penuh dengan mujizat.